menyesali perbuatan saya, namun saya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Pemirsa, kami kembali di Breaking News membahas mengenai sidang perkara obstruction of justice dengan narasumber Pak Gayus Lumbun yang masih bergabung bersama kami. Pak Gayus, sesuai pertanyaan saya yang menggantung tadi, apakah gelagat atau gerak-gerik terdakwa ini sangat dinilai oleh hakim? Karena banyak netizen yang menyorot HK dan AN ini selalu menebar senyum. Ya, tentu saya tadi menyinggung mengenai intelektual sebagai karakter dari kejadian perkara ini terdiri dari orang-orang yang terdidik dengan baik, jabatan baik. Tentunya semua ekspresi, semua perintah, semua hal itu sudah dipahami dengan sangat bagaimana digunakan kepentingan-kepentingan menurut pengalaman dan pendidikannya. Tersenyum itu hak dan itu memang wajar dan baik, tetapi arti itu tentu akan sangat mempengaruhi. Tapi tidak hakim tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa seperti amankan, kemudian itu berarti untuk dilindungi atau untuk menutupi, ya, aman supaya untuk bisa menutupi. Itu semua hakim mempunyai silogisme, mempunyai logika sehingga punya keyakinan. Hakim harus punya keberanian, tapi hakim harus punya juga kejujuran. Tiga konsep ini dijiwai betul oleh hakim: jujur, cerdas, kemudian cerdas, jujur, cerdas, dan berani. Keberanian untuk memutus sesuai dengan apa yang diyakini. Baik, tapi rasa bersalah yang ditunjukkan oleh terdakwa apakah tidak membuat keputusan hakim berubah begitu, Pak Gayus? Sama sekali tidak, menurut pandangan saya. Karena penyesalan termasuk sampai sujud kepada korban itu bagian saja dari perbuatan yang di akhir, ya. Artinya kenapa tidak menolak seperti yang lain? Kenapa tidak melakukan seperti RR misalnya, dengan berani dia menolak karena dia tidak mau. Ini agak berbeda. Saya teropong secara khusus. Menembak pun tidak sekali, lebih dari satu kali. Ini bisa dipandang bahwa memang ini disadari, ini dengan keyakinan, ini punya willingly and knowingly, ini punya weapon and violence. Dia sangat tahu, sehingga kalau dia minta maaf, itu tentu kalau korban keluarganya mau maafkan pun negara akan mendapat bagian dari setuju apa tidak, karena ini semua di tangan hakim. Tapi jelas korbannya paling tidak keterkaitan tiga pihak, yaitu pelaku, korban, dan negara. Negara sangat dirugikan, termasuk sidang-sidang ini kan anggaran negara, juga kesibukan negara ini. Instabilitas di masyarakat juga terjadi karena ini juga menjadi kerugian bagi negara. Jadi negara terlibat dalam sebuah peristiwa hukum, setiap peristiwa hukum. Pak Gayus, dari persidangan yang kita lihat bersama ini, tadi sering terlihat bahwa kuasa hukum terdakwa menanyai saksi yang saat ini sedang duduk di persidangan. Sebenarnya mekanisme pemeriksaan saksi dari JPU ini seperti apa sih, Pak Gayus? JPU telah berpedoman kepada dakwaannya. Dakwaan ini bersumber dari penyidikan. Itu lembaga-lembaga resmi yang melakukan. Artinya disinilah telah dimulai dibangun satu keyakinan yang terwujud dengan hasil penyidikan disampaikan kepada jaksa. Jaksa menunjuk JPU juga sama menganalisis apa yang ditemukan oleh penyidik dan penyelidik sebelumnya. Ada dua di kepolisian ini, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Yang satu mencari bukti, yang satu menyajikan bukti-bukti dan orangnya yang melakukan atas bukti itu. Itu semua lengkap dan itu dapat diperiksa nanti. Masing-masing punya komisi. Ada komisi kejaksaan yang ikut memperhatikan, ada komisi kepolisian, dan nanti ada komisi yudisial di pengadilan. Kalau hakim kelihatan cenderung untuk tidak fair, ya, tidak adil, itu nanti ada komisi-komisi yang ikut memantau, dan saya dengar mereka sudah memantau, bahkan ada penyamaran. Baik, komisi yudisialnya akan turun ketika kejadian apa, Pak Gayus?
kepada perilaku hakim. Jadi memang ada keterbatasan yudisial yang perlu ditambah nanti ke depan. Komisi ini harus diberikan wewenang lebih, termasuk menyadap misalnya ketika saya di DPR, di Komisi Hukum, saya sering mengusulkan agar KY itu dibolehkan untuk melakukan penyadapan kepada hakim-hakim. Karena komunikasi sekarang lebih banyak kepada penggunaan alat elektronik bernama HP. Ini perlu. Kemudian KY jangan terbatas kepada perilaku hakim, tetapi kepada teknis yudisial pun dia dibolehkan untuk memperhatikan dan akhirnya nanti bisa bersikap kalau hakim tidak adil. Ini sekarang baru perilaku hakim saja, tapi dari perilaku akan terpancarkan juga apa yang dilakukan. Tapi ini kurang lengkap sehingga nanti harapan saya agar seperti di banyak negara ada yang punya, ada yang tidak. Komisi pengawas hakim KY di kita di sini yang mempunyai kewenangan untuk memasuki wilayah peradilan. Haruskah kayak ini hadir di setiap persidangan, Pak Gayus? Yang kali ini saya mendengar mereka hadir cukup banyak dengan penyamaran. Yang saya dengarkan dan saya baca keterangan ini, Komisi Yudisial hadir di persidangan dengan penyamaran. Baik. Itu artinya beban yang dipegang oleh hakim yang menangani kasus ini cukup berat ya, Pak Gayus? Iya, tapi saya meyakini memang hakim-hakim tentunya perkara yang berskala besar. Ini saya sebut sebagai skala besar nih perkara karena menggoncangkan negara, termasuk banyak negara memperhatikan ini, di mana polisi menembak polisi di rumah polisi, itu judul yang sering saya temukan. Polisi membunuh polisi di rumah polisi. Ini akan menjadi perhatian banyak pihak. Dan ini hakim memang harus menggunakan satu konsep fair trial untuk semua pihak. Baik, ada rekomendasi hukum dari KYI yang memang menyebutkan harus hadir di kasus-kasus besar, Pak Gayus? Dari mana? Dari KYI. Dari semua komisi hadir. Ini saya dengar kalau Kompolnas saya tidak dengar, tapi Komisi Kejaksaan hadir, itu saya membacanya. Kemudian Komisi Yudisial hadir dengan penyamaran tadi, itu juga saya baca, saya ikuti beritanya sehingga akan menjadi satu situasi persidangan yang transparan, kemudian diikuti semua pihak yang terkait di sini. Selain mengawasi, apakah KYI juga akan memberikan rekomendasi terkait kasus persidangan Sambo ini, Pak Gayus? Nah, di sini tergantung karena KY sampai saat ini belum punya konsep mengejar bola, artinya menemukan kesalahan. Dia hanya menampung aduan sehingga dia disebut sebagai tunggu bola. Ini pun akan ditingkatkan semestinya di masa-masa ke depan nanti, dinamika kejahatan makin luas sehingga KY perlu mengawasi hakim-hakim yang mengadili. Karena apa? Karena korban dari persidangan yang tidak adil oleh hakim, sehingga hakim agung pun ada yang OTT misalnya, itu perlu mereka korban kesalahan hakim, baik unpersuasive conduct maupun memang kesalahan disengaja karena sesuatu pemberian. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Ini wilayah pengawasan hakim hanya ada KY secara eksternal. Secara internal ada beberapa bidang pengawasan hakim secara internal seperti Bawas, Badan Pengawasan, Tuadawas, itu semua ada di lingkungan peradilan. Baik, pemirsa, kita masih membahas persidangan perkara obstruction of justice hari ini bersama Pak Gayus Lumbun. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Breaking News iNews.